Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fitri Haryana dalam pembelajaran biologi untuk kelas 11 SMA di SMA Negeri 1 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel. Namun karena topik bahasan kita sedikit panjang, maka topik tentang sel akan kita bagi menjadi dua bagian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik sel bagian pertama. Nah, bagian pertama dari materi sel kali ini akan kita bagi menjadi 5. Yang pertama tentang sejarah penemuan sel, yang kedua tentang teori sel, yang ketiga kita akan membahas tentang ukuran sel, yang keempat kita akan membahas tentang tipe sel, dan yang kelima kita akan membahas tentang komponen kimia sel. Oke, ikuti terus ya. Tentang sejarah penemuan sel. Namun sebelumnya saya akan memberikan 4 kata kunci dalam mengingat tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah penemuan sel. Kata kuncinya adalah Rorovezo. Ingat ya, Rorovezo. Nah, jadi Rorovezo ini merupakan singkatan dari nama tokoh penemu sejarah sel. Yang pertama Robert Hooke, yang kedua Robert Brown, yang ketiga Felix Dujardin, yang keempat Johannes Purkinje. Sejarah tentang sel pertama sekali ditemukan oleh Robert Hooke. Ya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Oke. Robert Hooke adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang melakukan pengamatan terhadap irisan gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati. Nah, dari irisan gabus tadi, Robert Hooke mengamati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ternyata setelah dia amati, Robert Hooke menemukan adanya rongga-rongga kecil yang kosong. Nah, maka kesimpulan atau penemuan dari Robert Hooke tentang sel adalah bahwa sel merupakan rongga kosong. Oke, kita bahas sejarah penemuan sel yang kedua. Nah, Robert Brown, seorang peneliti, melakukan pengamatan terhadap sel yang masih hidup. Ternyata dari hasil pengamatannya, Robert Brown menemukan ada suatu benda yang terletak di tengah-tengah sel mengapung-apung di atas cairan sel, dan benda tersebut dia beri nama nukleus atau inti sel. Dan menurut Robert Brown, bagian terpenting dari sebuah sel adalah inti selnya atau nukleusnya. Kenapa? Karena nukleus berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel. Sel yang ketiga dikemukakan oleh Felix Dujardin. Felix Dujardin melakukan pengamatan terhadap sel yang masih hidup dan dia menemukan bahwa sel yang masih hidup memiliki cairan sel. Nah, jadi penemuan Felix Dujardin tentang sel bahwa dia menyatakan bagian terpenting dari sebuah sel adalah cairan selnya. Bila suatu sel sudah mati, maka tidak memiliki lagi cairan sel. Nah, sekarang kita bahas penemuan sel yang keempat, yaitu oleh Johannes Purkinje. Nah, Johannes Purkinje adalah orang yang memberi istilah protoplasma pada cairan sel yang masih hidup. Oke, jadi ingat ya sejarah penemuan sel, ingat kata kuncinya 4 ya. Rorovezo ya. Ro yang pertama Robert Hooke, Ro yang kedua Robert Brown, ketiga Felix Dujardin, kemudian yang keempat adalah Johannes Purkinje. Robert Hooke menyatakan bahwa sel merupakan rongga kosong atau cellulai. Robert Brown menyatakan bahwa bagian terpenting dari sebuah sel adalah inti selnya. Felix Dujardin menyatakan bahwa bagian terpenting dari sebuah sel adalah cairan selnya. Johannes Purkinje adalah tokoh yang memberi istilah protoplasma pada cairan sel. Teori selnya. Oke, yang pertama, S yang pertama adalah Matthias Keleden dan Theodor Schwann. Mereka menyatakan bahwa sel merupakan unit S struktural atau penyusun tubuh terkecil dari makhluk hidup. Artinya apa? Artinya ketika makhluk hidup kita potong-potong, kita bagi-bagi sampai bagian yang paling kecil, maka bagian paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi, itulah yang disebut dengan sel.
Sel yang berikutnya menyatakan bahwa sel sebagai unit hereditas terkecil penyusun tubuh makhluk hidup dikemukakan oleh Gregor Mendel atau bapak genetika. Nah, apa itu hereditas? Hereditas adalah pembawa sifat menurun dari orang tua kepada turunannya atau kepada anaknya. Jadi teori sel ketiga menyatakan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan terkecil penyusun tubuh makhluk hidup dikemukakan oleh Rudolf Virchow. Nah, kemudian teori ini juga berkaitan dengan bahwa sel sebagai unit reproduksi terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup. Teori sel yang keempat menyatakan bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil dari tubuh makhluk hidup dikemukakan oleh Max Schultz. Nah, apa arti fungsional? Artinya bahwa sel ini merupakan pelaksana fungsi terkecil dari tubuh makhluk hidup, baik fungsi respirasi, reproduksi, ekspresi, dan sebagainya. Nah, inilah tadi teori tentang sel. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ukuran sel. Ukuran sel sangat kecil, berkisar antara 1 sampai 100 mikrometer, ya, mikrometer. Nah, karena sangat kecil, maka sel tidak bisa diamati dengan mata biasa. Kita memerlukan mikroskop untuk mengamati sel. Nah, ada dua jenis mikroskop, mikroskop cahaya atau light mikroskop dan ada mikroskop elektron. Nah, kalau di sekolah yang ada itu adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya hanya bisa mengamati sel secara umum, tapi tidak bisa mengamati bagian-bagian sel. Nah, untuk mengamati bagian-bagian yang lebih kecil dari sel, ya, seperti organel sel, inti sel, dan sebagainya, kita memerlukan mikroskop elektron. Oke, tipe sel. Oke ya, sel berdasarkan ada tidaknya membran inti selnya kita bagi menjadi dua. Ada sel prokariotik, ada sel eukariotik, ya. Ada sel prokariotik, ya, dan ada sel eukariotik. Apa bedanya? Ya, yang pertama sel prokariotik. Pro artinya belum. Karion, karioteka. Karioteka artinya membran inti sel atau dinding inti sel. Nah, artinya sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti sel. Sehingga materi genetik yang berupa DNA atau asam nukleat langsung bercampur dengan bagian sitoplasma. Nah, makhluk hidup apa saja yang termasuk ke prokariotik, ya? Yang tergolong prokariotik ada dua. Yang pertama bakteri, yang kedua alga biru atau cyanophyta. Oke, itu tipe sel yang pertama, prokariotik, belum memiliki membran inti sel. Oke, kemudian tipe sel yang kedua adalah eukariotik. Nah, eukariotik, perhatikan ya. Artinya sebenarnya atau sudah memiliki kariotik, karioteka, membran inti sel. Jadi eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel, ya. Jadi siapa saja makhluk hidup yang tergolong eukariotik? Ya banyak, ya, kecuali yang dua tadi, kecuali bakteri dan alga biru, maka sel yang lainnya tergolong ke dalam sel yang bersifat eukariotik, ya. Kita bahas tentang komponen kimia sel, ya. Nah, apa saja komponen kimia sel? Di dalam sel terdapat senyawa kimia yang dihasilkan dari aktivitas sel, ya. Dimana senyawa kimia ini kita sebut sebagai biomolekul. Bio makhluk hidup, molekul. Jadi biomolekul adalah molekul penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, dimana biomolekul ini, senyawa ini saling berinteraksi secara terarah, teratur, sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Nah, komponen penyusun tubuh makhluk hidup bisa kita lihat dalam tabel berikut, ya. Ya, jadi komponen kimia penyusun tubuh makhluk hidup terdiri dari karbohidrat, protein. Demikian tadi topik pembahasan kita tentang biologi sel bagian pertama. Ya, ingat yang pertama tentang sejarah penemuan sel, yang kedua tentang teori sel, yang ketiga ukuran sel, yang keempat tentang tipe sel, dan yang kelima tentang komponen kimia penyusun sel. Oke, baik. Nah, setelah semuanya kita bahas, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama adalah tuliskan tokoh-tokoh penemu sel dan apa saja yang ditemukannya.
Kemudian yang kedua, tuliskan teori-teori tentang sel dan tokoh-tokoh yang mencetuskannya. Oke, itu saja tugasnya. Selalu jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.